Bikin film adalah urusan menciptakan dunia. Ketika bikin karakter amnesia dirasa terlalu kacangan, sementara bikin karakter alien sepertinya terlalu pasaran, maka sutradara Yorgos Lanthimos sekalian saja membuat dunia reka yang totally menantang akal sehat kita. Supaya karakternya yang tak punya ingatan dan perjalanan yang ditempuhnya menuju aktualisasi diri itu dapat terlaksana dengan sangat spesial. Tapi meskipun dunia ceritanya kali ini aneh, dunia tersebut masih ada sama-samanya sama dunia kita. Karena di situ juga banyak makhluk-makhluk malang yang hidup di dalamnya. Sebagai drama komedi, yang paling lucu dari film ini adalah bahwa persepsi kita tentang siapa makhluk malang, the poor things itu akan berubah, akan berbeda di akhir cerita nanti. Pernah dengar nggak paradoks kapal Theseus? Jadi gini, misalkan kapal A. Jika satu persatu secara bertahap bagian kapal tersebut diganti dengan bagian yang baru, apakah kapal tersebut ketika semua bagiannya sudah jadi baru, masih bisa disebut sebagai kapal A? Lalu lantas, jika bagian-bagian lamanya tadi dikumpulkan, dibangun kembali menjadi kapal yang bentuknya sama persis seperti sebelumnya, apakah hasil kapalnya ini juga bisa disebut sebagai kapal A? Mana yang kapal A sebenarnya di antara dua kapal itu? Nah, paradok tersebut mengulik soal makna identitas. Dan mirip seperti itu juga lah cerita film Poor Things. Protagonis utamanya yang diperankan dengan lugas dan sangat berani oleh Emma Stone adalah seorang perempuan yang fisiknya dikenali oleh beberapa konglomerat sebagai Victoria. Tapi dia sendiri taunya dia tuh bernama Bella Baxter. Gadis yang dibesarkan oleh seorang ilmuwan bernama Godwin yang dia panggil dengan simply God. Dan memang seperti God, seperti Tuhan lah sosok Godwin bagi kehidupan Bella. Karena perempuan berambut hitam panjang itu actually diciptakan oleh Dr. Godwin dari mayat Victoria yang otaknya diganti sama otak bayi yang ada di kandungan Victoria saat meninggal. Jadi Bella, tanpa maksud merendahkan, adalah freak of nature. Awalnya dia polos kayak anak-anak yang baru belajar bicara. Godwin lah yang mengajari dia banyak pengetahuan. Tapi kelamaan, Bella mulai berani memilih jalan hidupnya sendiri. Selama ini dia nggak boleh keluar rumah dan dia dijodohkan sama asisten Godwin. Bella minta izin akhirnya untuk pergi berpetualang melihat dunia luar. Nah, walaupun orang-orang yang dia temui mencoba untuk in some ways untuk mengekangnya, tapi Bella percaya dirinya itu adalah identitas utuh yang baru, yang punya pilihan dan keinginan sendiri. Bella hidup di London, dari kostumnya dia seperti ada di era Victorian, tapi teknologi dunia Bella bahkan seperti lebih canggih daripada dunia kita. Canggih dalam artian yang absurd gitu. Jangan bayangkan ilmuwan Dr. Godwin seperti ilmuwan yang steril atau terpelajar. Godwin ini lebih kayak mad scientist. Di rumahnya berkeliaran hewan-hewan ajaib seperti ayam berkepala babi ataupun angsa berkaki 4. Kalau Godwin bersendawa, yang keluar bukan angin, tapi gelembung kayak gelembung sabun. Dunia ini tentu saja difungsikan sebagai konteks yang memungkinkan cerita perempuan hasil otak transplant itu dapat bekerja, ya kan, tanpa kita harus merisaukan perkara etika ataupun kelogisannya. Karena film selalu nomor satu itu adalah soal konteks. Term seperti retarded, yang boleh saja secara moral kita tuh terkesan degrading, akan terasa jadi tak mengapa ketika kita sudah dilandaskan betul-betul oleh karakter yang menyebut term tersebut. Perspektif dan karakterisasi film ini mengalir kuat dari gimana tegas dan tanpa sungkannya suara para karakter divokalkan. Ilmuwan yang dari luar tampak kurang etis ternyata punya sisi parenting yang humanis. Walaupun sisi itu ditempa dari kelamnya perbuatan yang ia terima dari masa kecil. Dan Bella, dia ini dibuat seperti orang yang melihat dunia sebagai orang dewasa, tapi dengan pandangan polos anak kecil yang melihat dan ngalamin semua hal untuk pertama kalinya gitu. Karakter Bella jadi ruang bagi film untuk menelisik sistem sosial yang cenderung patriarki, sehingga film bisa membenturkan banyak nilai feminis yang diharapkan membawa perbaikan dari sistem yang menghukum tersebut. Lihat saja ketika film membuat solusi keuangan Bella di Paris adalah dengan bekerja di rumah bordil. Di sana Bella dikasih pandangan literally soal berani kotor itu baik oleh Madame Swaini yang mempekerjakannya. Nah, dengan melandaskan dunia yang absurd dan mindset ilmuwan sebagai basic dari karakternya, film meminta kita untuk meninggalkan kacamata etika dan purely menyelam ke dalam pikiran Bella yang developing concern sesuai dengan yang ia lihat dari sekitar. Nah, untuk experience tersebut, film gak segan mengganti lensa kamera tanpa ada yang aling-aling sepanjang cerita. Kadang gambar yang kita lihat seperti melingkar kayak fish eye. Kadang pemandangannya begitu wide. Kadang kita notice kamera tuh ngezoom membuat sekelilingnya blur. Ini sebenarnya menyesuaikan dengan sense penasaran dan eksplorasi yang sedang dialami oleh Bella ketika dia melihat dunia. Pun film menggunakan kode warna yang selaras dengan pandangan Bella.
Di babak awal film, ketika Bella paling terasa kayak anak yang polos, yang nggak boleh keluar rumah, yang cuma bisa tantrum ketika dilarang. Nah, film saat itu layarnya hitam putih, tanpa warna. Namun begitu Bella mulai kenal sensasi kewanitaan, begitu dia keluar rumah menemukan segala sesuatu yang baru, begitu dia ngerasain yang namanya furious jumping, layar yang kita lihat meledak oleh warna. Teknik kamera dan coloring yang digunakan ini, selain memvisualkan development karakter Bella, tentu juga bekerja sama efektifnya untuk memperkuat kesan dunia absurd dan komedi pada cerita. Jadi dengan setting dunia yang boleh saja terasa amat aneh, tapi Poor Things sangat jelas dalam menyampaikan tema soal identitas dan aktualisasi diri dari sudut pandang perempuan. Menjadi diri sendiri. Nah, di tengah dunia yang terus-terusan meminta kita untuk menjadi sesuatu yang lain, yang terus-terusan mendorong kita untuk mengikut keseragaman, yang terus-terusan mengingatkan kita untuk tahu diri, tidak melupakan dari mana kita berasal, itu adalah jelas perjuangan yang sangat berat. Bella Baxter memperlihatkan ini semua kepada kita. Dirinya disuruh untuk realistis, untuk berhenti berharap. Puncaknya, Bella disekap, akal dan nafsunya akan dirampas darinya. Tapi itu semua tidak menghentikan Bella. Nah, development Bella terasa banget. Cara film bercerita pun dibuat ngikut dengan perkembangan itu. Ketika nalar Bella masih bayi lah katakan, film ngambil resiko dengan seolah cerita ini tuh dari sudut pandang Max, mahasiswa yang dimintai tolong jadi asisten di rumah mereka oleh Dr. Godwin. Cerita saat itu seolah dimiliki oleh Max dan Dr. Godwin, dua pria yang meneliti perilaku Bella. Tapi nanti perlahan, status mereka tergantikan gitu. Dengan subtil namun tegas, Bella mulai mengambil alih komando cerita. Dia mulai berani menyuarakan keinginan. Dia mulai berani mengambil aksi. Hingga di akhir babak 1, Bella berani membuat keputusan otonom sendiri, yaitu ikut Mark Ruffalo ke luar negeri. Dari segi aktingnya pun development Bella tuh menguat. Tadinya Bella dimainkan oleh Emma benar-benar limited, ya dari kosakatanya maupun dari geraknya. Tapi seiring identitasnya bertumbuh, raganya pun terisi dengan semakin matang. Bella using big words, sering mengutip bahasa-bahasa buku yang ia baca. Gesturnya semakin percaya diri. Dominasi lelaki di sekitarnya pun kita rasakan semakin mengendor. Dari sinilah film sebenarnya perlahan ngasih development sarkas yang ultimate, yaitu bahwa yang dimaksud oleh judul sebagai Poor Things ternyata bukan Bella. Ternyata bukan perempuan yang hidupnya ditekan, diatur, diejakan oleh standar terbentuk atas kuasa laki-laki. Melainkan Poor Things itu ya lelaki. Setiap manusia fight their own battles, ya kan, dengan kondisi yang memaksa dan menantang mereka. Nah, film dibuka dengan Emma Stone terjun dari jembatan, membuat kita membatin, kasihan sekali dia. Kemudian adegan berikutnya kita melihat dia seperti orang yang cacat mental. Tapi di akhir cerita nanti, Bella yang telah nyadarin kekuatan dan tujuan dari eksistensinya, nunjukin kepada kita bahwa laki-laki seperti Duncan yang cengeng, Harry yang gak berani berharap, Godwin yang bahkan gak bisa mengelak dari kematian dan lebih butuh dirinya ketimbang dia butuh Godwin, lalu Alfie yang literally ditulis oleh naskah sebagai manifestasi dari traits terburuk dari setiap laki-laki. Nah, mereka itulah yang lebih malang. Bukan perempuan yang beraksi demi kebebasan menjadi dirinya sendiri itu yang kasihan. Adegan di akhir ketika Bella ngajak Max nikah. Bukan hanya pembalikan dari momen di awal, tapi dari adegan tersebut terasa sekali ada shift. Max itu cowok yang baik sebenarnya. Dosanya cuma dia tuh gak pernah berani nembak langsung gitu. Aksinya itu selalu ada karena dia disuruh atau karena dia ditugasin gitu kan. Tapi kini justru Bella yang bukan saja sudah jadi equal dari dia, tapi juga Bella yang megang kendali. Nah, di tangan naskah yang kurang cermat, karakter Bella akan bisa terkesan sebagai sesuatu yang terlalu ideal, ya kan, membuat cerita jadi pretensius atau malah jadi dibuat-buat, terlalu muluk. Hal itu tidak pernah terasa ada pada Poor Things, karena nyalinya tadi untuk menggali Bella sebagai orang dewasa yang melihat dunia dengan pemikiran seperti anak kecil. Semua dicoba, pengen tahu apapun yang baru, kemauannya harus dituruti. Ini oleh naskah dijadikan celah yang menambah layar karakternya itu sendiri, yang akhirnya membentuk desain film ini seperti apa. Film jadi vulgar, lancang, bikin kita nggak nyaman, dan sometimes degrading. Tapi lewat semua itulah pembelajaran Bella berlangsung. Nggak ada dunia yang sempurna, bahkan dunia absurd dunia Bella pun tidak bisa sempurna. Tapi Bella tahu itu. Dia akhirnya tahu mana yang salah, mana yang benar, tapi dia juga tahu apa yang lebih penting daripada itu semua, yaitu untuk menjadi diri sendiri dan terus berharap dan berusaha dirinya bisa mengubah dunia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bella tahu tidak ada yang sempurna, tapi semua orang mestinya berjuang untuk menjadi lebih baik. Nah, ini pandangan yang ilmuwan sejati gitu. Godwin pasti bangga banget sama Bella di akhir. Dengan ini berarti semua film nominasi Best Picture Oscar 2024 sudah rampung semua, aku review di channel ini. Dan aku rasa
Tepat film ini jadi film terakhir karena in some ways film ini seperti gabungan dari film-film tersebut. Dia aneh, hitam putih, karakter yang dealing with siapa dirinya dari apa yang dia kerjakan, sound design dan dunia yang ajaib, dinamika relationship yang berpusat pada relasi kuasa perempuan dan laki-laki. Campuran banget. Kayaknya semua yang ada di nominasi lain ada di sini gitu. Mungkinkah film ini yang bakal menang? Itu terserah akademi sebenarnya. Tapi yang jelas, drama komedi romance ini merupakan sebuah perjalanan karakter dengan sudut pandang dan suara yang sangat kuat. Penulisannya pada development karakter juga kuat sekali. Film juga boleh saja aneh, tapi pesannya terasa sangat tegas dan bisa kita cerna dengan relatif mudah. Dan film ini tak pernah jadi pretensius dalam melakukan hal tersebut. Film ini juga punya banyak penampilan acting yang unik, yang bikin kita nggak nyangka aktornya berani melakukan itu semua. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk Poor Things. That's all we have for now. Apa menurut kalian tindakan Bella ngetransplant otak kambing ke mantan suaminya hanyalah sebuah balas dendam atau sebuah statement? Statement apa kira-kira? Silahkan share pendapat kalian di komen. Jangan lupa like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa ke store mydirtseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik. Mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners. There are losers.